Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Shanghai, awal musim panas. Langit biru menyapu gedung-gedung tinggi dengan terik yang memantul dari kaca-kaca pencakar langit. Di salah satu lantai perusahaan Tianli Group, jam kerja baru saja dimulai. Di antara hiruk-pikuk pegawai yang sibuk menyalakan komputer dan menyeruput kopi pagi, seorang pria dengan rambut hitam panjang melangkah tenang memasuki ruangan. Namanya Gao. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Baginya, nama belakang sudah lama tak penting. Hari ini, dia adalah pegawai baru di divisi proyek, menyamar dengan pakaian sederhana dan lencana pegawai kontrak di dada. Tubuh ramping dan atletisnya tersembunyi di balik kemeja putih polos yang digulung di lengan. Sementara itu, di sisi ruangan yang lain, seorang wanita duduk dengan rapi di mejanya. Kiao. Rambut panjang kecoklatan disisir rapi ke belakang, mata coklatnya tajam menatap layar monitor, bibirnya menggigit ringan ujung pulpen. Dia terlihat tenang, tapi orang-orang tahu, dia adalah salah satu pegawai paling teliti dan disegani di departemen itu. Dan hari ini, dia diberi tanggung jawab baru, membimbing si pegawai baru. Gao tiba di mejanya. Kiao menatapnya sebentar, mengerutkan alis sejenak, lalu berdiri sambil mengulurkan tangan. "Selamat datang di neraka," ujarnya datar tapi dengan nada bercanda yang tak sepenuhnya lepas. Gao menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Saya suka tantangan." Mereka bersalaman. Jari-jari mereka bersentuhan singkat, namun ada sesuatu yang aneh. Seolah udara di antara mereka menegang. Kiao menarik tangannya lebih dulu, lalu duduk kembali, mencoba mengabaikan detak jantungnya yang mendadak sedikit tidak stabil. Selama beberapa jam ke depan, Kiao mengajari Gao mengenai alur kerja, sistem proyek, dan berbagai prosedur perusahaan. Ia berbicara cepat, penuh efisiensi. Tapi Gao lebih banyak diam, menyimak dengan cermat, mencatat di kepalanya. "Bagaimana? Bisa mengikutinya?" tanya Kiao tanpa menoleh. "Bisa. Kamu menjelaskan dengan sangat sistematis," jawab Gao pelan. Kiao meliriknya. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Wajah pria itu tenang, tapi ada intensitas dalam sorot matanya. Sesuatu yang membuat Kiao merasa seolah pria ini bukan sekadar pegawai baru biasa. Saat makan siang, Kiao berniat makan sendirian seperti biasa. Tapi entah bagaimana, langkah kakinya melambat saat melihat Gao duduk sendiri di pojok kantin dengan nampan yang masih utuh. Ia mendekat, pura-pura bersikap netral. "Tidak lapar?" tanyanya. "Saya belum terbiasa makan siang seruangan dengan 200 orang, jawab Gao sambil tersenyum. Kiao tertawa kecil. "Kalau begitu, ikut aku. Aku tahu tempat yang lebih tenang." Mereka pergi ke rooftop. Tempat yang hanya beberapa staf tahu, tempat Kiao biasa melarikan diri dari kebisingan. Angin berhembus lembut di atas gedung, menyapu rambut panjang Kiao yang tersibak pelan. Mereka duduk berdampingan di pinggir bangku semen. Dari sini, Shanghai terlihat begitu hidup, penuh semangat. Tapi justru dari tempat setinggi ini, kesepian terasa lebih nyata. "Kenapa kamu ingin kerja di sini?" tanya Kiao tiba-tiba. Gao menoleh. "Aku ingin tahu, bagaimana rasanya membangun sesuatu dari nol." "Klise," jawab Kiao sambil tersenyum, lalu menggigit saladnya. "Tapi aku menghargainya." Gao mengamati wajah Kiao dalam diam. Cantik. Tapi bukan hanya itu, ada luka di matanya, tersembunyi di balik sikap profesional dan senyum ringan. Gao pernah melihat mata seperti itu. Mata seseorang yang berusaha keras terlihat kuat. "Menurutmu, hidup ini adil?" tanya Kiao tiba-tiba. "Tidak," jawab Gao jujur. Kiao mengangguk kecil. "Aku setuju." Hening sejenak. Lalu Kiao berdiri, menyisir rambutnya ke belakang dengan jari, lalu menatap ke arah kota. "Kalau kamu kuat, kamu bisa bertahan."
Tapi kalau kamu pintar, kamu bisa menang. Gao berdiri di sampingnya. Dan kalau kamu keduanya. Kiao menoleh, menatapnya tajam. Maka kamu akan jadi ancaman. Untuk sesaat, mereka saling diam. Mata bertemu. Nafas menahan. Tapi belum ada yang bergerak. Belum. Hari pertama mereka berakhir dengan keheningan yang menyisakan ketegangan. Di balik senyum ringan dan kalimat formal, keduanya sudah menyadari, ini bukan sekadar hubungan kerja biasa. Di balik formalitas musim panas ini, ada sesuatu yang mulai terbakar. Dan tak satu pun dari mereka siap memadamkannya. Beberapa hari berlalu sejak hari pertama itu. Hubungan antara Kiao dan Gao tumbuh perlahan, seperti benih yang ditanam di musim panas. Tak terlihat, tapi terus menyerap panas dan kelembapan dari suasana yang tak pernah benar-benar diam. Setiap pagi, Kiao datang lebih awal dari semua orang. Ia menyukai kesunyian kantor sebelum jam kerja dimulai. Tapi pagi ini, ia mendapati seseorang sudah duduk di mejanya. Gao, dengan headset di telinga, membaca laporan seperti sudah terbiasa. "Hei," Kiao menyapa sambil menaruh tas. Gao melepas headset dan tersenyum kecil. "Aku ingin coba datang lebih pagi. Kamu menantang kebiasaanku? Aku hanya penasaran, bagaimana rasanya mendahuluimu." Kiao menahan senyum. Pria ini, dengan segala ketenangannya, mulai terasa berbahaya. Bukan karena ia kasar atau mendominasi. Justru karena ia sangat sabar. Dan sabar adalah kualitas paling berbahaya dari seorang pria, menurut Kiao. Sepanjang hari, mereka bekerja bersebelahan. Saling melempar komentar ringan. Tertawa kecil saat ada pegawai lain yang ribut di belakang. Dan sesekali, ketika tangan mereka bersentuhan saat mengambil kertas yang sama, atau ketika bahu mereka nyaris bersenggolan saat berdiskusi, ada keheningan mendadak yang tak bisa dijelaskan. Ketegangan itu tidak panas. Tidak terburu-buru. Tapi seperti listrik halus yang terus mengalir pelan di bawah kulit. Kiao merasakannya. Dan diam-diam, ia menikmatinya. Di sore hari, Kiao menawarkan sesuatu yang jarang ia lakukan. "Kalau kamu nggak sibuk, aku mau mampir ke sekolah lamaku. Sekalian survei tempat untuk proyek CSR kantor. Kamu ikut?" Gao setuju tanpa banyak tanya. Sekolah itu terletak di pinggiran kota, dikelilingi pohon besar dan gedung-gedung tua yang seolah tak berubah sejak 1 dekade lalu. Kiao berjalan perlahan di koridor itu, mengenang masa-masa yang tak ingin ia buka kembali. Gao mengikutinya diam-diam, mencatat ekspresi Kiao yang mendadak berubah. "Tempat ini kayak menyimpan rahasia," gumam Gao. Kiao menatapnya. "Banyak hal yang tidak terlihat dari luar. Seperti kamu." Gao tersenyum samar, tapi tak menanggapi. Di ruang perpustakaan yang kini kosong, Kiao duduk di bangku kayu yang mulai lapuk. Ia memejamkan mata sebentar. "Di sini tempatku sembunyi," katanya. "Dulu aku sering lari dari kelas dan bersembunyi di sini." "Kenapa?" Kiao membuka mata, menatap langit-langit. "Karena orang dewasa suka bermain peran. Bahkan anak-anak dipaksa ikut bermain." Gao mengangguk pelan. "Tapi sekarang kamu sudah dewasa. Dan aku masih main peran." Hening. Udara panas musim panas seolah merambat masuk ke dalam ruangan tua itu. Gao duduk di sebelahnya. Sangat dekat. Ia tak berkata apa-apa, hanya memandangi wajah Kiao yang kini terlihat jauh lebih rapuh dari biasanya. Jari-jari mereka nyaris bersentuhan di atas meja. Kiao menarik napas, kemudian menoleh perlahan. Gao menatap matanya. Dalam. Seolah ingin menyelami segala lapisan yang selama ini ia sembunyikan. "Kalau kamu peranmu apa?" bisik Kiao. Gao tak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Aku sedang mencari tahu." Dan sebelum mereka menyadari, jarak di antara wajah mereka semakin menipis.
Bibir mereka hampir bersentuhan. Namun Kiao menahan diri, hanya menunduk dan menarik napas panjang. Kalau kita ciuman di sini, aku takut aku tidak bisa berhenti. Gao menatapnya. Aku nggak akan paksa. Tapi aku juga nggak janji bisa berhenti. Kiao tersenyum. Pahit. Lalu, dengan keberanian yang terasa begitu rapuh, ia meletakkan tangannya di atas tangan Gao. Hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuat napas mereka menahan. Mereka berdiri hampir bersamaan. Melangkah keluar dari ruang perpustakaan seperti dua orang yang baru saja membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Malam itu, Kiao duduk sendirian di balkon apartemennya. Angin malam tak cukup dingin untuk menenangkan detak jantungnya. Ia menyentuh bibirnya sendiri, membayangkan apa yang nyaris terjadi. Dan jauh di tempat lain, Gao berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Aku mulai kehilangan kendali. Pagi hari di kantor Tianli Group selalu sibuk. Namun pagi ini terasa berbeda bagi Kiao. Sejak kunjungannya ke sekolah lama bersama Gao, pikirannya seperti dililit benang yang tak bisa diurai. Ia masih bisa bekerja, masih bisa menyapa rekan kerja seperti biasa, tapi ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan, perasaan gelisah yang tinggal di balik setiap detik dia mereka. Gao, seperti biasa, tiba tepat waktu. Kemeja biru muda yang ia kenakan hari itu terlihat begitu pas di tubuhnya yang ramping, dan rambut hitam panjangnya digelung rapi ke belakang. Ia terlihat tenang, fokus, tapi matanya beberapa kali mencuri pandang ke arah Kiao. Kiao mencoba tetap bersikap netral. Tapi ia tahu, rekan-rekan kerjanya sudah mulai memperhatikan. Dekat banget ya kalian akhir-akhir ini, bisik Lian, teman kantor Kiao saat mereka sedang mengambil kopi di pantry. Kiao hanya tertawa ringan. Namanya juga rekan kerja. Lian mendesah. Hati-hati, Kiao. Banyak yang ngelirik dia, loh, termasuk bos bagian HR itu. Kiao tersenyum, tapi hatinya mengeras. Ia tahu Lian tak bermaksud buruk. Tapi komentar itu menyadarkannya, hubungan mereka sedang diperhatikan. Dan itu berbahaya. Sore harinya, Kiao dipanggil oleh atasannya untuk membahas proyek CSR yang berkaitan dengan yayasan sekolah tempat ia pernah belajar dulu. Rasa tak nyaman langsung merayap ke tubuhnya. Ia duduk di ruangan itu dengan jantung berdegup cepat saat dokumen lama dibuka di depannya. Yayasan Tianli memiliki hubungan dengan sekolahmu dulu, ya? Tanya atasannya sambil menatapnya tajam. Kiao mengangguk. Saya baru tahu belakangan ini. Menarik, gumam atasannya. Kita akan audit semua kerjasama yang pernah dibuat. Aku ingin kamu jadi liaisonnya. Kiao terdiam. Ini berarti ia harus membuka kembali arsip lama, dan mungkin menemukan dokumen-dokumen yang seharusnya terkubur. Di sisi lain, Gao yang baru saja kembali dari pertemuan internal, menerima email misterius. Subjeknya hanya tertulis satu kata. Pengawas. Isinya singkat, tapi menghantam tepat ke pusat kepalanya. Anak CEO Tianli terlihat terlalu nyaman dengan pegawai dari proyek sekolah. Apakah ini kebetulan, atau bagian dari skenario lama? Gao menghapus email itu, tapi wajahnya menegang. Seseorang mengawasinya. Dan yang lebih mengejutkan, orang itu tahu siapa dia sebenarnya. Malam itu, mereka berdua secara tak sengaja bertemu di ruang print yang sudah sepi. Kiao sedang menyalin dokumen untuk keperluan audit, sementara Gao datang untuk mengambil laporan. Mereka berdiri berdampingan tanpa kata-kata, tapi udara terasa berat di antara mereka. Kiao, suara Gao akhirnya memecah diam. Kamu yakin mau teruskan proyek yayasan itu? Kiao berhenti memencet tombol mesin. Kenapa kamu tanya begitu? Gao menatapnya dalam. Aku merasa ada yang tidak beres. Kiao mengangguk pelan, seolah mengakui sesuatu. Aku juga. Tapi aku nggak bisa mundur. Aku harus tahu,
siapa yang pernah menggunakan namaku dulu untuk program fiktif? Gao diam. Ia tahu itu berarti, Kiao pernah menjadi korban. Dan aku takut kalau jawabannya menyakitkan, sambung Kiao pelan. Gao melangkah maju, mendekatinya. Tangannya terulur, menyentuh punggung tangan Kiao dengan lembut. Kiao tidak menolak, tapi juga tidak langsung merespon. Aku di sini, bisik Gao. Kiao menoleh perlahan. Mata mereka bertemu. Sorot mata Kiao terlihat rapuh, tapi juga lapar akan kejujuran. Kamu tahu, bisik Kiao. Aku benci terlihat lemah di depan orang. Kamu nggak lemah. Kiao menghela napas pelan, lalu bersandar di dada Gao. Mereka berdiri dalam diam, hanya mendengarkan detak jantung satu sama lain. Gao memeluknya perlahan, hangat, tidak mendesak. Cukup untuk mengatakan bahwa ia ada. Tapi sebelum pelukan itu terlalu lama, langkah kaki seseorang terdengar dari lorong luar. Kiao langsung mundur. Tatapan mereka berserakan. Dan seolah tak pernah terjadi apa-apa, mereka kembali menjadi rekan kerja biasa. Di luar ruangan, Lian melihat dari kejauhan. Senyumnya samar. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap di gedung yang sama, seseorang membuka kembali folder lama yang bertuliskan Proyek Rekayasa Alumni, Angkatan Kiao Wei. Di dalamnya, ada satu foto lama. Seorang gadis berseragam sekolah, berdiri kaku di depan lensa. Dan di belakangnya, samar-samar, ada sosok pria muda berjas abu-abu. Hujan turun tiba-tiba di tengah kota Shanghai malam itu. Jalanan basah, lampu-lampu kendaraan memantul di aspal seperti kilatan memori yang kembali muncul di permukaan. Kiao berdiri di depan gedung kantornya dengan jas tipis yang tak cukup hangat, menatap langit yang gelap dengan tatapan kosong. Dia baru saja selesai rapat dengan tim audit internal. Mereka mempertanyakan data alumni sekolah yang muncul kembali, dan semua mengarah ke satu nama, dirinya. Tapi dokumen yang ia terima aneh. Terlalu rapi. Terlalu seperti disusun ulang. Sendirian di bawah hujan? Bukannya kamu takut flu? Katanya pelan. Kiao menoleh. Pria itu berdiri dengan santai, tapi ada kekhawatiran di balik matanya yang gelap. Aku hanya butuh waktu untuk bernapas. Mau kutemani? Tanya Gao. Kiao tak menjawab. Ia hanya melangkah pelan ke arah halte kecil di samping gedung. Gao mengikuti tanpa kata. Di bawah cahaya neon yang berkedip pelan, mereka berdiri berdampingan, basah oleh embun hujan yang jatuh dari atap halte. Suara hujan menjadi musik latar. Kiao menggigit bibir. Ia terlihat lelah, namun juga seperti sedang menahan sesuatu. Sesuatu yang selama ini ia tekan dalam. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu, katanya pelan. Dan aku juga begitu. Gao tidak menjawab. Ia hanya menatap Kiao dengan sorot tajam namun hangat. Aku takut, Gao. Kalau semua ini ternyata hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Aku takut jadi pion lagi. Kamu bukan pion. Lalu aku apa? Kamu? Gao menahan napas, menatap wajah Kiao yang kini begitu dekat. Kamu satu-satunya alasan aku masih di sini. Kiao menoleh, mata mereka bertemu. Sorot matanya terbakar oleh ragu dan rasa percaya yang bertabrakan hebat. Kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, mungkin kamu akan pergi, bisik Gao. Kalau kamu tahu apa yang pernah kulakukan, mungkin kamu juga akan membenciku, jawab Kiao, suaranya nyaris patah. Gao melangkah mendekat. Jarak di antara mereka hilang dalam satu langkah. Tangan Gao menyentuh pipi Kiao dengan hati-hati. Ujung jarinya menyekat tetes air hujan yang turun dari pelipis wanita itu. Kiao menutup mata. Nafasnya tercekat. Dan saat itu, tanpa kata, mereka saling mencium. Perlahan. Dalam. Lembut, namun membakar dari dalam. Bukan ciuman penuh nafsu, tapi lebih seperti pelarian.
Kebutuhan akan kepastian di tengah semua kebohongan yang mengelilingi mereka. Gao menarik bibirnya perlahan. Kiao masih memejamkan mata, seolah ingin mempertahankan momen itu lebih lama. "Kenapa kamu menciumku?" bisik Kiao tanpa membuka mata. "Karena aku nggak bisa pura-pura lagi." Kiao membuka mata, menatapnya. "Kamu yakin kita nggak akan saling menghancurkan?" "Aku lebih takut kalau kita saling kehilangan." Untuk sesaat, tak ada yang berbicara lagi. Hujan tetap turun, pelan. Lampu neon berpendar pucat, menyinari dua sosok yang saling menatap seperti dunia lain sedang terbentuk di antara mereka. Dan di dalam hati mereka, ada sesuatu yang akhirnya berubah. Kiao tak lagi bisa menyangkal bahwa Gao bukan sekadar pria asing yang datang dalam hidupnya. Dan Gao tahu, sejak ciuman itu, ia tak akan bisa kembali menjadi pria yang hanya menyamar. Malam itu, bukan hanya hujan yang membasahi Shanghai, tapi juga janji diam di bawah lampu neon, bahwa perasaan ini, meski lahir di tengah kepalsuan, mungkin bisa jadi nyata. Hanya butuh satu ciuman untuk mengubah cara mereka menatap satu sama lain. Setelah malam itu, Kiao menjadi lebih diam, tapi tatapannya pada Gao mengandung sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketertarikan. Sementara Gao, yang biasanya menyembunyikan segala niat di balik senyuman tipis, kini mulai merasa tidak nyaman dengan semua kebohongan yang terus ia pertahankan. Di meja kerja, Kiao tampak sibuk menatap dokumen proyek CSR yang berkaitan dengan sekolah lamanya. Di antara tumpukan arsip, ia menemukan satu berkas yang membuat tangannya berhenti. Foto kelas angkatan terakhir tempat ia belajar, tahun yang penuh luka. Salah satu wajah dalam foto itu membuatnya menggertakkan gigi. Pria berseragam jas abu-abu. Kepala yayasan saat itu. Pria yang dulu mendekatinya, lalu menghilang setelah semua hancur. Di luar ruangan, Gao memperhatikan Kiao dari jauh. Ia tak tahu apa isi foto itu. Tapi ia tahu ekspresi Kiao telah berubah. Dan itu cukup membuatnya gelisah. Siang itu, Kiao mengajak Gao kembali ke sekolah lamanya, kali ini untuk agenda audit formal dari kantor. Kepala sekolah baru menyambut mereka dengan ramah, tapi suasana di ruang guru tua masih terasa penuh bayangan. "Banyak catatan kami hilang karena banjir data tahun lalu," kata kepala sekolah. Kiao hanya mengangguk, tapi hatinya berkata lain. Ia tahu data itu tidak hilang. Data itu sengaja dikaburkan. Saat Gao berjalan-jalan sendiri ke area perpustakaan yang dulu ia kunjungi bersama Kiao, matanya tertarik ke rak dokumen tua. Ia menarik satu map besar berdebu dan membuka isinya. Matanya membeku. Di dalamnya, terdapat surat-surat kerjasama antara yayasan sekolah dengan Tianli Group. Salah satu surat bertanda tangan CEO saat ini, ayahnya sendiri. Tapi ada hal yang lebih mencolok. Daftar nama penerima beasiswa khusus, termasuk nama Kiao Wei, beserta catatan pengawasan personal. Gao menggenggam keras kertas itu. Jadi ini bukan hanya soal hubungan bisnis. Ini konspirasi yang menempatkan Kiao sebagai bagian dari program pengawasan untuk eksperimen sosial yang dikendalikan oleh yayasan dan perusahaan. Dan ia sendiri adalah bagian dari rencana itu sejak kecil, tanpa sadar. Saat keluar dari gedung tua, Gao menyusul Kiao yang sedang duduk sendirian di bangku taman belakang sekolah. Rumput sudah mulai tinggi, seolah sekolah ini sengaja membiarkan bagian-bagian gelapnya tumbuh liar tanpa diawasi. "Kiao," ucap Gao pelan. Kiao menoleh. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Tapi senyumnya tetap lembut. "Aku tahu," katanya sebelum Gao sempat bicara. "Kamu tahu apa?" "Aku tahu perusahaanmu, perusahaan tempat kita bekerja, punya hubungan janggal dengan sekolah ini. Aku tahu aku bagian dari proyek itu. Aku tahu semua orang dulu melihatku seperti boneka yang bisa dimainkan. Tapi yang tidak mereka tahu." Ia menatap Gao tajam. "Adalah aku menyimpan semua bukti kebusukan mereka." Gao terdiam. Kiao mengalihkan pandangan,
menatap langit abu-abu yang mulai menurunkan gerimis. Aku simpan semua rekaman, salinan dokumen, bahkan laporan keuangan internal yayasan. Aku tahu suatu saat akan datang saatnya mengungkap semuanya. Tapi aku tak pernah menduga, aku akan jatuh cinta pada seseorang yang terikat di dalamnya. Gao duduk di sampingnya, hujan tipis membasahi bahu mereka. Ia meraih tangan Kiao, menggenggamnya. Kiao, aku. Jangan bilang apa-apa, potong Kiao pelan. Karena kalau kamu menyangkal, aku akan lebih sakit. Tapi kalau kamu jujur, aku takut kamu akan jadi musuhku. Gao menghela napas berat. Aku akan pilih jadi apapun yang kamu butuhkan. Bahkan jika aku harus berdiri di pihak yang berlawanan dari keluargaku. Kiao menatapnya. Untuk sesaat, wajahnya yang dingin runtuh, dan kelembutan kembali mengalir dari matanya. Kalau begitu, bantu aku mengakhiri ini. Kita mulai dari membersihkan nama semua korban. Setelah itu, baru kita bicarakan soal kita. Gao mengangguk. Di bawah gerimis musim panas, mereka saling menggenggam tangan. Tak lagi sebagai dua orang yang terlibat dalam tarik ulur rasa. Tapi dua jiwa yang menyadari bahwa cinta sejati tak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian menghadapi luka bersama-sama. Di balik sekolah tua yang menyimpan rahasia itu, kini ada dua hati yang mulai menyusun perlawanan. Dan semuanya baru saja dimulai. Gedung kantor tempat Kiao dan Gao bekerja tampak tenang di luar, tapi di dalam, hati Kiao tak henti berdebar. Setelah kejadian di ruang atap beberapa hari lalu, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dalam cara Gao memandangnya, tapi juga cara dia sendiri mulai membuka lapisan demi lapisan hatinya yang selama ini terkunci rapat. Malam itu, Kiao tinggal lembur. Lantai kantor yang biasanya riuh kini sunyi, hanya terdengar suara AC dan gemerisik angin dari jendela yang sedikit terbuka. Kiao mengenakan blus tipis berwarna krem, rambut panjangnya dibiarkan tergerai menutupi bahu, mata coklatnya fokus pada layar monitor, sampai suara pintu terbuka pelan mengalihkan perhatiannya. Gao masuk tanpa berkata apa-apa, hanya melemparkan senyum kecil yang selalu berhasil mengusik pikirannya. Ia duduk di mejanya yang tak jauh dari Kiao, membuka laptop, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Kiao tahu, mereka sama-sama menunggu siapa yang akan memulai lebih dulu. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, hingga akhirnya Kiao berdiri, berjalan perlahan ke arah pantry. Ia ingin membuat teh. Tapi saat sedang menuangkan air panas, suara langkah kaki Gao menghampiri. Ia berdiri di belakangnya, dekat. Terlalu dekat. Masih belum pulang? Tanya Gao pelan, suaranya berat, menggema di ruang sempit pantry. Kiao menoleh sedikit. Banyak kerjaan. Kau? Kurasa, aku ingin memastikan seseorang pulang dengan selamat. Kiao tertawa kecil, tapi tangan Gao yang menyentuh lembut punggungnya membuat tawanya menggantung di udara. Sentuhan itu tak kasar, tak memaksa. Justru perlahan, seperti ingin membaca bahasa tubuhnya dulu sebelum bergerak lebih jauh. Gao, bisik Kiao, tapi tak melanjutkan. Matanya menatap teh yang masih mengepul. Gao menunduk. Bibirnya mendekat ke telinga Kiao. Kalau kamu merasa ini salah, aku akan pergi. Kiao menutup matanya. Ia bisa mencium wangi parfum pria itu, bisa merasakan kehangatan tubuhnya di balik jas kerja. Dan hatinya, sudah tak bisa berbohong. Jangan pergi, jawabnya akhirnya, nyaris tak terdengar. Gao perlahan membalik tubuh Kiao menghadapnya. Mata mereka bertemu, saling mengunci. Jantung Kiao seakan berhenti berdetak saat tangan Gao mengusap lembut pipinya. Ia begitu hati-hati, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh dan berharga. Dan ketika bibir mereka bertemu, tak ada gejolak yang terburu-buru. Yang ada hanya keheningan yang dipenuhi rasa rindu yang anehnya sudah begitu dalam, padahal mereka baru saja saling mengenal. Ciuman itu lambat, dalam, dan penuh rasa.
Tangan Gao menggenggam pinggang Kiao dengan lembut, sementara Kiao membiarkan jemarinya menyentuh leher Gao, menikmati setiap gerakannya. Mereka berciuman cukup lama, seolah waktu melambat. Tidak ada yang lebih penting dari detik itu. Sampai akhirnya mereka saling melepaskan, saling menatap, tanpa berkata-kata. Besok, kata Kiao pelan, aku ingin kita bicara. Gao mengangguk. Tentang kita? Kiao tersenyum tipis. Dan tentang apa yang kau sembunyikan? Gao terdiam sejenak. Kau tahu? Belum, jawab Kiao, tapi aku merasa ada sesuatu di balik semua ini. Dan aku ingin tahu semuanya, Gao. Gao menyentuh dahi Kiao, lalu mengecupnya pelan. Kau akan tahu. Tapi tidak di sini. Malam itu, mereka pulang berdua. Bukan sebagai rekan kerja biasa, tapi dua orang yang terikat oleh rasa, dan oleh rahasia yang mulai terkuak satu demi satu. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan, seseorang sedang memperhatikan mereka, dari balik bayangan gedung. Seseorang yang mengenal Kiao jauh lebih dalam dari siapapun, dan memiliki rencana yang belum mereka duga. Lampu-lampu kota Shanghai mulai menyala, memantulkan cahaya ke jendela-jendela gedung tinggi. Kiao menatap pantulan dirinya di kaca lift saat ia menuju ke rooftop kantor, tempat yang katanya akan digunakan Gao untuk meeting privat. Dia mengenakan blus putih tipis dan rok pensil hitam, penampilannya profesional, namun tetap membangkitkan pesona alaminya. Jantungnya berdetak tidak karuan sejak menerima pesan dari Gao. Ketika pintu lift terbuka, hembusan angin musim panas menyambutnya. Langit mulai berwarna jingga, dan di tengah rooftop yang luas itu, Gao sudah berdiri dengan kemeja putih yang digulung di lengan. Ia menoleh, dan tersenyum ketika melihat Kiao datang. Terima kasih sudah datang, ucap Gao pelan, nadanya hangat namun ada kesungguhan di baliknya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Kiao sambil berjalan pelan mendekat, rambutnya tergerai indah tertiup angin sore. Bukan soal pekerjaan, jawab Gao. Aku hanya ingin menghabiskan waktu denganmu. Kiao berhenti di hadapannya, membiarkan dia menyelimuti mereka beberapa saat. Kenapa aku? Tanyanya, menatap ke dalam mata gelap pria itu. Gao mendekat, mengambil satu langkah penuh ke arahnya. Karena dari semua orang di kantor ini, hanya kamu yang membuatku lupa siapa aku sebenarnya. Ucapannya membuat Kiao membeku. Ia melihat ketulusan di mata pria itu, dan sesuatu dalam dirinya mulai retak. Perasaan yang ia tekan selama ini, perasaan yang perlahan tumbuh sejak awal mereka bertemu, tak bisa lagi dia abaikan. Angin malam mulai terasa lembut, dan di tengah keheningan, Gao menyentuh pipi Kiao dengan punggung jarinya. Sentuhan itu ringan, namun membuat napas Kiao tercekat. Ia tidak menolak. Tangannya pun bergerak menyentuh dada Gao, merasakan detak jantung pria itu yang cepat. Sampai kapan kamu mau menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya? Tanya Kiao lirih, nadanya nyaris seperti bisikan. Gao terdiam, tak menduga Kiao tahu. Tapi sebelum ia bisa bicara, Kiao menambahkan, aku tahu kamu bukan sekadar staf biasa. Bagaimana? Aku pernah melihatmu masuk ruang direktur utama, tanpa izin, tanpa rasa takut. Dan hanya satu orang yang bisa melakukan itu. Gao menghela napas berat. Ayahku tak tahu aku bekerja di sini. Aku hanya ingin melihat dunia dari bawah. Dunia tempat orang-orang bekerja keras, bukan sekadar mewarisi. Kiao menatapnya dalam, dan perlahan ia menurunkan tangannya, menyentuh jari-jari Gao. Aku tak peduli siapa kamu sebenarnya. Yang aku tahu, aku menyukaimu. Tapi, aku juga menyimpan sesuatu. Mata Gao menyempit. Apa maksudmu? Kiao tersenyum tipis, penuh rahasia. Nanti, di waktu yang tepat, kamu akan tahu. Gao mengangkat dagu Kiao, dan perlahan mendekatkan wajahnya. Tak ada kata, hanya tarikan perasaan dan detak jantung. Bibir mereka akhirnya bertemu, perlahan, dalam, dan penuh emosi. Tak ada nafsu yang tergesa, hanya kerinduan yang tertahan selama ini.
Kiao membiarkan dirinya larut, tubuhnya bersandar di dada Gao saat mereka berciuman di bawah langit malam. Tangan pria itu menyentuh punggungnya, menelusuri lekuk tubuhnya dengan hormat namun jelas terasa hasrat yang tertahan. Kiao pun membalas, jari-jarinya menelusuri tengkuk Gao, membangkitkan gemetar halus di tubuh keduanya. Namun mereka berhenti. Keduanya terdiam, saling memandang dengan napas tak teratur. "Jangan sekarang," bisik Kiao, "aku ingin ini berarti, bukan hanya karena emosi sesaat." Gao mengangguk. "Aku akan menunggu." Dan malam itu, di atas gedung kantor yang sepi, dua hati yang baru saling mengenal telah membuka pintu pertama menuju cinta, dan juga rahasia yang perlahan siap terungkap. Malam itu, udara terasa lembab dan berat. Suasana kantor yang biasanya penuh suara keyboard dan bisikan rekan kerja, kini hanya menyisakan detik jam dinding dan dengusan pendingin ruangan yang nyaris tak terdengar. Kiao berdiri di dekat jendela lantai tinggi, memandangi gemerlap lampu Shanghai dengan mata yang tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Gao masuk pelan, tanpa suara, tapi keberadaannya langsung terasa. Ia membawa 2 cangkir teh hangat, dan menyodorkannya ke Kiao. Mereka sudah terbiasa berbagi malam-malam lembur seperti ini, namun malam ini terasa berbeda. "Pikiranku tak bisa diam," kata Kiao pelan. Gao duduk di meja, memperhatikannya. "Tentang apa?" Kiao menghela napas. "Tentang semua hal yang tak kukenal darimu." Tatapan mereka bertemu. Mata Kiao seolah menelanjangi lapisan-lapisan yang selama ini coba disembunyikan Gao. Tapi sebelum ia bisa menjawab, suara alarm darurat tiba-tiba mengagetkan mereka. Lampu kantor berkedip, hanya sebentar, lalu kembali normal. Seolah peringatan, atau peringatan dari sesuatu yang akan datang. Gao berdiri dan berjalan ke arah panel listrik, mencoba memahami apa yang terjadi. Tapi Kiao berdiri di belakangnya, dan berkata, "Gao, aku tahu kamu bukan hanya karyawan biasa." Gao terdiam. Perlahan ia berbalik, menatap Kiao dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Apa maksudmu?" "Aku pernah melihatmu," bisik Kiao, "di foto keluarga perusahaan. Kau berdiri di belakang ayah pemilik perusahaan, tapi dengan nama berbeda." Wajah Gao menegang. Dia mencoba menahan diri untuk tetap tenang. "Aku menyelidiki," lanjut Kiao. "Karena aku juga, bukan hanya karyawan biasa." Mata Gao membelalak. Dunia seolah berhenti berputar. "Aku anak dari kepala sekolah lama di SMA tempat ayahmu membangun cabang akademi," kata Kiao lirih. "Sekolah yang sekarang jadi pusat pelatihan dan rekrutmen perusahaan. Ayahku dulu dipecat, lalu hilang. Aku bekerja di sini untuk mencari tahu, karena aku yakin ada yang disembunyikan." Keheningan melingkupi mereka. Hanya detak jantung dan napas yang terdengar, semakin berat, semakin dekat. "Aku tak ingin mempermainkanmu, Gao," ucap Kiao dengan suara bergetar. "Tapi aku juga tak bisa berhenti. Aku harus tahu siapa sebenarnya kamu, dan siapa sebenarnya mereka." Gao menatap Kiao dalam-dalam, lalu perlahan melangkah mendekat. Wajah mereka hanya beberapa inci terpisah. Tidak ada lagi kebohongan. Hanya 2 orang muda yang terperangkap dalam jaringan konspirasi, tapi juga dalam ketertarikan yang tak bisa dibendung. "Kalau begitu, kita cari tahu bersama," bisik Gao, sebelum bibirnya menyentuh bibir Kiao dalam ciuman lembut, perlahan, seolah waktu berhenti. Tangan mereka saling mencari, namun tak melewati batas. Tak ada hasrat yang terburu-buru. Yang ada hanya emosi, getaran di antara 2 tubuh yang menyimpan luka dan rahasia, bersatu dalam kebersamaan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Pelukan mereka malam itu bukan pelukan biasa. Itu adalah pelukan dari 2 jiwa yang tersesat dalam teka-teki yang sama, dan kini memilih untuk saling mempercayai. Dan dari balik kegelapan malam, sebuah kamera kecil berkedip dari sudut ruangan. Seseorang sedang mengawasi. Hari itu hujan turun di Shanghai. Langit kelabu menggantung rendah,
dan suara rintik hujan di jendela kantor membuat suasana lebih sunyi dari biasanya. Kiao duduk di meja kerjanya, mengenakan kemeja putih lembut yang membentuk lekuk tubuhnya saat basah sedikit karena hujan. Rambutnya terurai, dan matanya terlihat sendu, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa ia ceritakan. Gao berdiri di seberang ruangan, memperhatikan Kiao dari jauh. Ia bisa merasakan sesuatu telah berubah. Sentuhan mereka di taman sekolah beberapa hari lalu masih membekas. Ciuman itu, pelukan itu, begitu nyata dan dalam. Tapi sejak saat itu, Kiao menjadi sedikit menjauh. Lebih hati-hati. Lebih tertutup. Sore itu, Gao menghampiri Kiao yang hendak pulang. "Aku antar kamu pulang," katanya lembut. Kiao tersenyum tipis. "Aku bisa sendiri. Tapi aku ingin." Tatapannya tegas namun penuh perhatian. Mereka berjalan berdua di bawah satu payung menuju stasiun. Hujan membuat udara menjadi dingin, namun suasana di antara mereka justru terasa hangat. Diam. Tapi tidak kosong. Di dalam gerbong kereta yang sepi, Kiao berdiri memunggungi Gao. Tangannya bergetar halus saat memegang tiang. Gao mendekat perlahan, hingga tubuh mereka hampir bersentuhan. "Ada yang ingin kamu ceritakan, Kiao?" Ia tak menjawab. Tapi Gao melihat bahunya sedikit bergetar. Air mata jatuh perlahan dari matanya. "Aku tidak ingin melibatkanmu, Gao, aku takut jika kamu tahu siapa aku sebenarnya." Gao memegang tangannya. "Kamu bisa percaya padaku." Kiao menatapnya, dalam dan lelah. "Kamu tidak mengerti. Dunia tempatku tumbuh, penuh rahasia. Ayahku, dia bukan hanya mantan guru. Dia juga bagian dari jaringan lama yang berhubungan dengan perusahaan tempat kita bekerja." Gao terdiam. Perasaannya campur aduk. Apa yang dimaksud Kiao? Jaringan apa? "Aku sedang mencari sesuatu di sini. Sesuatu yang bisa membuktikan kebenaran tentang ayahku dan perusahaan tempat kamu bekerja." Gao menggenggam tangannya lebih erat. "Kiao, siapa kamu sebenarnya?" Kiao menarik napas dalam. "Aku adalah putri dari mantan direktur sekolah yang meninggal secara misterius. Dan aku punya alasan kuat percaya, kematiannya bukan kecelakaan." Kereta berhenti. Mereka turun dalam hening. Sesampainya di apartemen Kiao, dia menatap Gao lekat. "Jika kamu takut, lebih baik kamu mundur sekarang." Gao mendekat, lalu menyentuh pipi Kiao. "Aku sudah terlalu jauh untuk mundur." Kiao menunduk, air matanya mengalir, lalu menatap Gao dengan emosi penuh. Tubuh mereka saling mendekat, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang perlahan tapi mendalam. Bukan karena hasrat, tapi karena luka yang ingin disembuhkan. Tangannya menyentuh pipi Gao, lalu melingkar di lehernya, merapatkan tubuh mereka dalam pelukan yang penuh getar emosi. Malam itu mereka hanya berbaring bersama. Tak ada yang terburu-buru. Hanya napas yang tenang dan rasa yang belum sempat diucapkan. Tubuh mereka saling bersandar, saling percaya, saling menghangatkan, karena keduanya tahu, badai sesungguhnya belum datang. Malam itu, langit Shanghai dihiasi gemerlap lampu dan bayangan gedung pencakar langit yang berkilauan. Gao berdiri di balkon apartemennya, memandangi kota yang tak pernah tidur. Di belakangnya, Kiao keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan kemeja putih miliknya yang kebesaran. Rambutnya masih basah, meneteskan sisa air yang menjalari leher jenjangnya. Ia mendekat perlahan, memeluk Gao dari belakang. "Gao," suaranya lirih, "besok aku ingin kamu ikut ke tempat masa laluku." Gao menoleh, menatap wajahnya yang bersinar dalam cahaya lampu kota. "Apa kau yakin?" Kiao mengangguk. "Kalau kita mau jujur satu sama lain, maka aku harus membuka semuanya." Keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah sekolah tua yang sudah lama tutup di pinggiran kota. Tempat itu tampak sepi, tapi menyimpan atmosfer aneh, seolah waktu berhenti di sana.
Kiao menggenggam tangan Gao erat saat mereka masuk melewati pagar berkarat. Dulu, aku sekolah di sini, katanya. Tempat ini juga jadi awal dari semua kebohongan yang kutanam. Gao menatapnya, bingung tapi sabar menunggu. Waktu aku masih remaja, lanjut Kiao, ada seorang pria dewasa, guru kami. Dia memanipulasi kami, memanfaatkan anak-anak perempuan. Tapi semuanya dibungkam. Aku salah satu korban yang memilih diam. Aku dijanjikan beasiswa, pekerjaan, dan jalan menuju kehidupan besar di perusahaan top. Gao mengepalkan tangan. Ia bisa merasakan kemarahan membuncah, bukan pada Kiao, tapi pada mereka yang menyakitinya. Aku diberi identitas baru. Dikirim ke luar negeri, lalu dipanggil kembali dan masuk ke perusahaan itu, perusahaan ayahmu. Ia menatap Gao dalam-dalam. Itu sebabnya aku bisa langsung diterima kerja, padahal aku tak punya pengalaman nyata. Aku bagian dari jaringan mereka. Gao tercengang. Jaringan? Kiao mengangguk. Mereka masih ada. Menggunakan sekolah-sekolah sebagai pintu rekrutmen, lalu menempatkan agen di dalam perusahaan-perusahaan besar. Bukan untuk sabotase, tapi untuk menciptakan kontrol, kekuasaan. Dan kau? Tanya Gao. Kau masih bagian dari mereka. Aku keluar. Sejak aku jatuh cinta padamu, aku tahu aku tak bisa terus hidup dalam kebohongan. Tapi keluar tak mudah. Mereka tahu aku bersamamu. Itu sebabnya kita diserang waktu itu. Gao menatapnya dalam, penuh perasaan yang bercampur aduk. Marah, terluka, tapi juga kagum pada keberaniannya. Aku sudah menyerahkan semua bukti pada seorang wartawan. Aku mungkin akan diincar. Tapi setidaknya, aku tak akan menyesal. Gao menarik napas dalam. Mulai sekarang, kita hadapi bersama. Aku bukan hanya anak CEO. Aku akan lindungi kamu dengan semua yang aku punya. Mata Kiao basah oleh air mata, tapi juga penuh harapan. Gao menariknya ke dalam pelukannya, dan di sana, di tengah reruntuhan masa lalu, keduanya bersatu dalam pelukan hangat dan ciuman penuh makna. Tak ada kata-kata yang cukup untuk mewakili, hanya nafas yang terjalin, dan ketulusan yang begitu nyata. Malam itu, mereka kembali ke apartemen. Kali ini, tidak ada rasa bersalah atau rahasia. Hanya cinta yang ingin mereka ungkapkan dengan jujur. Di kamar yang temaram, Kiao berdiri di depan Gao, menatapnya dengan mata yang penuh luka namun juga harapan. Gao menyentuh wajahnya perlahan, menuruni lekuk leher, lalu membelai punggungnya dengan lembut. Ciuman mereka dalam, penuh hasrat yang tumbuh dari rasa saling percaya dan pengorbanan. Tubuh mereka menyatu, perlahan dan intim. Setiap gerakan bukan sekadar nafsu, tapi luapan emosi yang tertahan, rasa takut, rindu, dan cinta yang tak lagi bisa ditahan. Suara Kiao teredam di leher Gao, gemetar oleh kehangatan yang akhirnya ia izinkan merasuki dirinya. Di akhir malam, mereka berbaring berdua, saling menatap dalam diam. Tak ada kebohongan tersisa. Hanya dua jiwa yang memilih saling menyembuhkan di dunia yang penuh tipu daya. Dan di luar jendela, Shanghai tetap gemerlap, seperti cinta mereka yang baru saja lahir kembali dari reruntuhan masa lalu. Pagi itu, Shanghai diguyur matahari hangat musim panas, menyinari gedung-gedung tinggi dan menyebarkan sinar keemasan yang membasuh seluruh kota. Kiao berdiri di jendela apartemennya, hanya mengenakan kemeja Gao yang kebesaran, sambil menggenggam secangkir kopi. Wajahnya terlihat damai, untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan itu. Gao, yang kini tak lagi menyembunyikan identitasnya, duduk di sofa dengan laptop terbuka, membalas email dari ayahnya yang kini telah menyerahkan sebagian kendali perusahaan kepadanya. Pria itu tetap sama, hanya lebih terbuka, lebih lembut. Ia tersenyum kecil melihat Kiao yang sedang melamun di balik kaca. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Gao.
Kiao menoleh pelan, mata coklatnya yang kini tidak lagi sembunyikan rasa takut, menatapnya. Tentang masa depan. Untuk pertama kalinya, aku ingin punya masa depan dengan seseorang. Gao berdiri dan menghampirinya. Tangannya melingkar di pinggang Kiao dan menarik tubuh hangat itu ke pelukannya. Mereka berdiri berdua, saling berdekapan, napas menyatu. Tidak terburu-buru, tidak ingin kemana-mana. Hanya ingin bersama. Setelah semua pengkhianatan, kebohongan, dan konspirasi terungkap, dari manipulasi Direktur Shang, hingga hubungan rahasia Kiao dengan saudara tirinya yang ternyata terlibat dalam jaringan peretasan data perusahaan, segalanya menjadi jernih. Kiao telah memilih, tidak kabur, tidak melawan sistem, tapi membuka luka, menghadapi semuanya, dan memberi dirinya kesempatan untuk dicintai. Sore itu mereka berjalan di taman dekat sekolah tempat dulu mereka pertama bertemu. Sambil bergandengan tangan, mereka melewati siswa-siswi berseragam, tawa anak-anak, dan aroma musim panas yang penuh kenangan. Gao, ucap Kiao lirih. Ya? Jika suatu saat aku melakukan kesalahan, kau masih mau bertahan, kan? Gao mengusap pipi Kiao dengan lembut. Asal kau tetap jujur. Aku tidak butuh sempurna, aku hanya butuh kau yang nyata. Senyuman Kiao mekar perlahan. Mereka berhenti di bawah pohon sakura yang belum gugur sepenuhnya, lalu saling menatap lama. Sentuhan tangan berlanjut ke ciuman. Bukan ciuman terburu-buru, bukan dorongan nafsu, melainkan ciuman dua jiwa yang akhirnya bertemu dan saling memilih. Di malam yang hening, di apartemen Gao yang kini menjadi rumah bersama, tubuh mereka akhirnya menyatu. Suara kota menghilang, berganti desahan lembut dan napas tertahan. Di bawah cahaya lembut dari lampu tidur, mereka menyentuh dengan sabar, dengan penuh rasa, seolah tak ingin ada detik yang dilewatkan. Itu adalah pengakuan, pembebasan, dan pengikat. Setiap gerakan adalah bahasa. Setiap pelukan adalah jawaban. Setelah selesai, Kiao bersandar di dada Gao. Ia menutup matanya. Aku tidak akan kemana-mana lagi. Gao mengecup keningnya. Aku tahu. Karena mulai sekarang, kita berjalan bersama. Dan di kota yang tak pernah tidur itu, dua orang yang dahulu terjebak dalam peran, rahasia, dan luka masa lalu, akhirnya menemukan rumah, dalam satu sama lain. Matahari sore menyinari sudut-sudut kota Shanghai dengan hangat, memantulkan cahaya ke jendela gedung tinggi tempat Kiao dan Gao kini bekerja, bukan lagi sebagai dua orang asing yang bertemu karena kebetulan, tapi sebagai dua insan yang telah melalui badai bersama. Kiao berdiri di dekat jendela ruang kerjanya, mengenakan blus putih yang membingkai tubuhnya dengan elegan. Rambut panjangnya dibiarkan terurai lembut, matanya menatap keluar jendela, ke arah taman kecil yang pernah menjadi tempat awal semua rahasia terkuak. Tapi kali ini, senyum menggantung di bibirnya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi konspirasi, tidak ada lagi kebohongan yang harus disembunyikan. Pintu diketuk perlahan. Gao masuk dengan senyum tipis dan buket kecil bunga melati di tangannya. Masih suka melati? Tanyanya sambil melangkah mendekat. Kiao mengangguk pelan. Apalagi jika darimu. Dia mengambil bunga itu, lalu mencium wangi lembutnya. Gao meraih pinggangnya dari belakang, memeluknya erat, menempelkan wajahnya ke rambut Kiao. Tubuh mereka saling menyatu dalam keheningan yang penuh makna. Aku kadang masih sulit percaya, gumam Gao, bahwa semua ini nyata. Begitu juga aku, bisik Kiao. Tapi kau membuat semuanya terasa, mungkin. Beberapa bulan telah berlalu sejak insiden terakhir. Ayah Gao kini tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Ia tak marah, justru bangga. Ia menyerahkan sebagian tanggung jawab perusahaan kepada Gao, dan Kiao tetap menjadi karyawati, tapi kini berdiri di posisi manajerial, dengan tekad dan pengalaman yang didapat dari luka-luka masa lalu. Malamnya, mereka berjalan bersama di jalanan kota,
dikelilingi lampu neon yang berpendar hangat. Tangan mereka saling menggenggam erat, jari-jari saling bertaut seperti tak ingin terlepas lagi. Di sebuah taman kecil, tempat mereka pertama kali bicara panjang, mereka berhenti. Qiao menatap Gao, lalu menempelkan dahinya ke dadanya. Aku ingin hidup bersamamu. Tanpa rahasia lagi. Tanpa bayangan masa lalu. Gao mengangkat dagunya, menatap matanya dalam-dalam. Mulai hari ini, katanya lembut, kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang. Kita melangkah bersama, dalam cahaya. Ia mencium Qiao perlahan. Ciuman yang tidak terburu-buru, tidak menyala karena hasrat semata, tapi karena ketenangan yang datang setelah perang panjang. Ciuman dua jiwa yang telah saling mengenali luka satu sama lain dan memutuskan untuk tetap tinggal. Malam itu, di kamar apartemen yang mereka sewa bersama, mereka kembali menyatu. Tidak seperti pertama kali yang dipenuhi emosi liar dan keraguan. Kini setiap sentuhan adalah bentuk janji. Setiap desahan adalah ungkapan cinta. Mereka menyatu dalam kehangatan yang tidak hanya menggetarkan tubuh, tapi juga menenangkan jiwa. Di pagi hari, Qiao terbangun dalam pelukan Gao. Di luar jendela, langit cerah tanpa awan. Musim panas terakhir di Shanghai. Tapi juga musim baru dalam hidup mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Qiao tak merasa sendirian. Ia tersenyum. Ia telah memilih. Dan Gao juga. Cinta mereka tak lagi dibangun dari rahasia, tapi dari kejujuran, luka, dan keberanian untuk tetap mencintai, bahkan setelah semua badai itu berlalu. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.